Truly grow together. Itu pertama kali di tempat 1,5 meter kali 1,5 meter Mbak, kalau nggak salah. Itu ukuran kamar mandi ya? Saya terpaksa nggak punya uang jual helm. Kalau hujan terocok. Itu dari Mas sendiri mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kita yang mungkin lagi nonton, untuk teman-teman yang mau belajar berbisnis. Intinya yakin. Kembali lagi bersama kami di Brief. Nah, sekarang kami sedang main-main di lokasi live screen printing. Bisa dilihat dari logonya. Jadi mas-mas di samping saya yang masih muda, ini luar biasa, ini sudah menghasilkan brand yang katanya sudah bisa sampai seluruh Indonesia ya mas? Ya, Wow, luar biasa. Kita akan mengulik lebih dalam tentang live screen print. Jadi kita langsung mulai aja dari Mas Dwi, mungkin bisa memperkenalkan dirinya, bisa memperkenalkan sedikit apa itu live screen printing. Ya, sebetulnya terima kasih Mbak. Ya, nama saya Dwi Julihono, panggilannya sering orang sini panggil Dwi. Terus nama vendor saya live screen printing ini saya ambil dari bahasa Inggris kan, maksudnya cetak layar kehidupan, intinya sablon kehidupan. Oh, jadi dari sablon itu merepresentasikan dari kehidupan Iya, dari gitu ya, kehidupan kan Mas? intinya cetak layar kehidupan, tapi sablonnya harus benar-benar bisa hidup gitu kan Oh intinya. iya, dari gambarnya kayak gitu, hidup gitu ya hidup mas? dari warnanya, pengennya kan ke arah situ, artinya itu. Live screen printing ini sendiri udah berdiri sejak kapan mas? Kalau berdirinya tahun 2017 sudah mulai berdiri, tapi kalau saya mulainya dari 2016 kan belajar sendiri. Oh, autodidak Nah, gitu? autodidak 1 tahun saya buat belajar, terus 1 tahun kemudian baru berjalan istilahnya. Legalitas namanya itu mulai 2017. Kalau namanya udah dari 2016. 2016. Oh, tapi dikenal masyarakat luas mulai Mulai 2017. 2017 itu udah mulai banyak dikenal sama orang-orang itu. Pertama kan dari yang paling cepat dari mulut ke mulut, dari teman gitu. Berdiri di awal itu sendiri atau memang sudah punya tim atau memang benar-benar sendiri mas? Dari awal sendiri Mbak. Sendiri, jadi mulai dari nyablon, mulai dari apa marketing, itu semua sendiri mas? Sendiri semua. Dan mulai nyablon dari 2016 otodidak. Itu pertama kali di tempat 1,5 meter kali 1,5 meter Mbak, kalau nggak salah. Itu ukuran kamar mandi ya? 1,5 meter gitu? Kamar mandi Mbak, itu kecil banget. Kecil banget, berarti mau move itu 1,5 meter, harus ya. itu ya? Oke, Itu siap. buat gerak nggak bisa, terus kaosnya ditaruh di atas, habis bisa ditaruh di atas, ya. Wow, bener-bener Nggak bisa. perjuangan dari nol ya mas? Dari nol. Kalau dari 2016 itu mungkin masnya pernah ingat orderan pertama saat itu tuh kira-kira apa atau berapa pieces atau seperti apa? Kan itu pasti mengesan ya mas, orderan Iya, pertama. mengesankan Mbak. Orderan pertama punya teman cuma 3 piece. Terima ya 3 mas? piece saya terima, ya, saya terima Mbak. Bahkan 1 piece saya terima sampai nggak punya modal kan dulu. Modalnya udah habis, sudah buat beli obat, buat beli pokoknya keperluan alat-alat sablon, dan nggak ada modal plus sama sekali. Sampai jual helm Mbak. Waduh, helmnya Buat laku berapa helm, itu mas? aku 150.000 tak beli Itu kaos. banjeli modal. Cuma buat apa istilahnya, ngasih layanan, cuma menerima orderan 1 kaos, ya saya harus melayani kan. Itu padahal modalnya udah nggak ada, udah habis beli alat sama bahan-bahan kan. Dan terpaksa saya nggak punya uang jual helm. Helm saya jual laku 150.000. Terus tak beliin apa? Ya kaos, terus ngeprint, sama tak pakai buat biaya proses apa sablon itu. Ya nggak sesuai sebenarnya, Nggak nggak sesuai. untung. Oh. Berarti itu ya mas, orang Jawa bilang itu learning by doing ya mas. Iya, Jadi bisa dibilang. sambil belajar sambil terus kan melakukan. istilahnya, ya, Oh iya. istilahnya kan ya juga 500 sambil belajar, walaupun istilahnya
nggak mikir untung, pokoknya nggak mikir, pokoknya Mending belajar dulu ya Mas. dulu. Oke, wow. Nah ini di masa-masa seperti ini sudah hampir 4 tahun, pastikan ada lika-liku perjalanan, Iya, itu. pastikan ada naik turun, Iya, Mbak. sampai tadi saya sempat dengar katanya pernah 1 x 1 meter itu sampai sekarang sudah punya gedung sendiri, kan pasti ada lika-liku perjalanan Iya, ya Mas. pasti. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin ada tantangan-tantangan apa, dan spesifiknya saat ini kita di masa corona ya Mas. Iya. Masa corona yang sudah hampir menjelang 1 tahun ini yang ya kita berdoa biar cepat selesai ya Mas, pastinya Iya. juga berpengaruh di ekonomi Iya, Indonesia betul. bahkan seluruh Semuanya. dunia. Iya. Itu nanti mungkin Mas bisa menceritakan tantangan, sedikit tantangan mungkin Iya. dari merintis di tempat ini, merintis semuanya, dan spesifiknya lagi di masa-masa corona ini Mas, itu gimana kira-kira tantangan-tantangan? Iya, kalau itu kan saya berangkat dari belakang rumah sana nyablon, tempatnya 1,5 kali 1,5. Yang kayak kamar mandi tadi tuh ya Mas? Terus akhirnya orderan kan nambah kan Pak, orderan tambah, saya nggak mungkin di tempat situ. Terus saya pindah ke tempat kakek saya yang samping sini belakang rumah ini. Saya pindah ke situ sekitar 1 tahun. Nah, di situ juga itu Pak, terus kerjanya di tempat sini kakek kan kalau hujan rocok. Oh, ada tisu nggak ya, pengen nangis? Kalau hujan nggak bisa nyabel langsung berhenti. Kalau hujan kan apa? Kotoran dari atap itu turun kan? Jadi ganggu gitu ya Mas? Ganggu turun. Kalau nyabel kan pasti jatuh di atas meja yang ngotorin apa? Ngotorin Tintanya, desanya, ngotorin kan pakaiannya. masih basah, pasti kan lengket sama tintanya. Itu Kalau kayak gitu dibuang Mas? Ya nggak berani produksi Mbak. Nggak Terus berani. kan penocor itu nggak bisa produksi sampai mejanya rusak, kena air itu Mbak. Habis itu tak pikir-pikir, kalau tempat simpangan misalnya belinya di sana, dalamnya masih di rumah bolak-balik gitu Mbak. Jadi nyablon di sana, bolak-balik ke sini sekitar berapa ya? 50 meter ya. Bolak-balik dan dari sana muter. Kan terus saya nggak mungkin kan itu cuma bertahan 1 tahun. Akhirnya saya putuskan dari tempat yang lebih luas lagi, pindah di depan tempat simpan kontrak. Kontrakan pindah di situ kurang lebih sekitar 1 tahun pas. Kontrak itu ya? Kontrak 1 tahun pas. Di situ juga apa Mbak? Kalau hujan juga sama saja. Dirocos gitu ya Mas? Karena masih genting, nggak ada cerminnya kalau Oh iya. itu kan nggak ada cerminnya, kalau hujan ya nggak bisa produksi. Terus di situ juga sempat mau tutup Mbak. Pas di kontrak itu saya sempat apa? Sempat hopeless, sempat sebelum hampir mengakhiri. saya putusin lah, saya harus berhenti, saya harus cari kerja lain ya pernah Mbak. Tapi kan saya ya punya keyakinan. Kalau di masa corona ini sendiri gimana Mas? Ya masalah corona ya alhamdulillah dari awal corona sampai sekarang ya buat saya nggak ngaruh di orderan Mbak. Oh nggak terlalu Nggak ya? ngaruh. Pokoknya ada terus sedikit atau banyak, pokoknya saya syukuri. Jadi ada terus nggak pernah berhenti. Bahkan pas dari situ kan saya pindah sini pas awal-awal corona Mbak, bangun ini. Dan bangun tempat itu pas awal-awal corona di Indonesia itu bulan 3 atau Iya, itu 4. kan juga berpapasan juga dengan aksi-aksi itu, aksi-aksi belakangan ini juga terjadi, itu kan mungkin juga membutuhkan seragam kayak gitu, juga mungkin bisa masuk ke Masnya kayak gitu ya. Aduh, ada. Dan juga ini kan orang-orang pada fight for corona dalam bentuk baju kayak gitu juga ya Mas. Saya bisa ngeluarin produk kaos tentang corona. Itu berarti ide dari Mas dulu terus memancing pembeli-pembeli seperti itu ya Mas. Seperti itu bahkan saya ngeluarin kaos corona sebenarnya kan ya momen kan Mbak. Pasti kan kalau momen pasti banyak orang yang minta. Walaupun kantongnya agak tipis, yang penting Lah, ya kan, momennya penting diabadikan ya Mas. ada Oh, siap. momennya. Jadi Siap. itu juga membawa rezeki Mbak. Wah, jadi Jadi bukan melihat peluang walaupun masa-masa seperti ini tetap ada peluang ya Mas. Oke, siap. Ya, itu contohnya ya. Iya, dan bagus tadi saya lihat hasil desainnya itu
bagus kan. Bisa mungkin kita ada ngeluarin, kalau ini kan dulu desain apa? Desain punya siapa ya, orang Bandung tapi di share gratis gitu loh Mbak. Siapa yang ingin iya, cetak ini ya Mas buat ya. kampanye. Jadi ini memang Masnya udah terima desainnya, Terima Masnya desain, tinggal nyetak tinggal gitu nyetak. ya. Tapi Wow, bagus. jadi- World Tour 2019 sampai 2020. COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, saudara. Jadi ini tadi orderan yang khusus baju ini dikirim dari Bandung, tapi yang kalau desainnya dari Bandung. kalau nggak salah dari Bandung. Terus yang order orang Jakarta. Itu per orang atau komunitas? Itu per atau gimana? orang Mbak. Per orang. Sebenarnya komunitas, cuma dia kan kayak apa ketuanya gitu. Oh iya, jadi dapat berapa pieces Mas kemarin untuk COVID Kalau- baju ini sendiri? Ya kurang lebih sekitar 500 pieces Mbak. 500 pieces itu banyak banget loh Mas Ya. untuk hitungan itu. Ya, Itu tapi berarti lumayan kemarin butuh banyak. borongan untuk bantu Oh, itu gitu ya. butuh bantu, butuh Wah, tenaga kita buat bantuin. kenalnya telat Mas. Kita Lain. kenalnya telat ini. Lain misal apa? Maksudnya itu Jakarta itu tempat metropolitan. Kita tahu kan Mas, Jakarta itu metropolitan. Kita jalan sekian meter itu aja tuh pasti ketemu tempat Ketemu. desain, tempat itu tuh pasti ketemu gitu loh Mas. Itu kan Kok banyak. bisa lari sampai Solo itu kan berarti Ya. ada keunikan dari Ya, sablon mungkin. live screen printing ini tuh berarti memang Ya. sudah dari mulut ke mulut sampai orang Ya, Jakarta aja benar. percaya sampai 500 pieces gitu Mas. Istilahnya apa Mbak, mungkin ya orang lihat kan dari kualitas. Masalahnya Iya. sebelumnya dia juga pernah dapat lihat dari kaos saya ya, komunitas motor, bahkan dia orang komunitas motor kan, lihat hasil dari yang komunitas motor itu, terus yang pesen ini, yang COVID ini kan pesen ini, itu pesen Berarti udah ada testimoni bagus dulu sebelumnya ya. nah, udah kan punya produk saya, istilahnya hasil sablonan saya gitu, dan udah lihat ya, mungkin dia pengen makanya kembali lagi. Misal kalau produk dijaga kualitasnya kan mungkin orang pasti akan balik cari lagi. Ya, berarti Walaupun- hitungannya langganan ya Mas. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke next topik ya Mas. Ini yang menjadi pergumulan mungkin ya untuk anak-anak muda yang juga masih mau masuk terjun ke dunia entrepreneur, terjun ke dunia bisnis, tapi bingung harus bermodalkan apa, bingung harus punya modal apa sih, ini di luar dari modal ekonomi ya Mas, dan di luar dari modal duit, karena tadi Masnya aja bisa sampai jual helm itu kan berarti kan alah duit mah yang penting ada modal lain. Itu apa Mas? Dari Masnya sendiri tuh ada modal apa? Dari untuk sampai sekian besarnya itu dimulai dari apa Mas? Ya semua kan ada prosesnya, perjalanannya. Pertama memang saya nggak punya modal Mbak. Saya kan sebelumnya belum di Bali, Lombok, Sumbawa kan sebelumnya belum di sana sekitar 4 bulan di sana. Terus gara-gara pulang kan sebenarnya ditelepon sama almarhum ibu kan sakit, saya disuruh pulang. Sebenarnya di sana juga udah nyaman kerja di Bali, Lombok semua kan. Di sana saya 4 bulan kerja kayak apa? Ya debt collector, tapi narik tagihan di toko-toko sepeda mobil, motor iya. gitu. Jadi kan seminggu pindah-pindah saya kerja sana. Terus ibu sakit, saya disuruh pulang, dan akhirnya saya pulang. Tapi pulang ya sampai ibu nggak ada kan. Terus di sini saya bingung mau kerja apa. Bingung. Pertama ya saya coba semua Mbak. Saya coba pernah jadi ngecat motor, saya coba. Tapi ngecat di situ istilahnya kayak nggak, masih belum ketemu kayak jati dirinya gitu loh Mbak. Ngecat saya coba, terus saya kayaknya kurang, terus saya coba gambar di apa, kalau orang yang suka burung itu tembok burung gitu loh kan, digambarin misal kayak batian, dicat di motif-motif, saya coba. Tapi saya juga di situ belum nemuin kecocokan kayak kecocokan. Belum pak ini gitu. Belum Mbak. Akhirnya
nyablon itu kan. Kalau memang nyablon dari SMK itu sebenarnya udah pengen nyablon. Dari SMK udah pengen nyablon. Ya maksudnya pengen suatu saat saya harus bisa bikin kaos sendiri gitu. Sampai proses dari awal sampai akhir. Ya akhirnya kan habis apa istilahnya ngecat, motor, ngecat kanan burung, ya bikin gambar apa? Burung-burung tadi itu ya. Gambar tembok itu namanya tembok, gambar di tembok buat sanggar burung itu kan. Sampai pokoknya saya coba semua akhirnya itu kan yang terakhir nyablon itu sampai cocok. Ya sebenarnya gambar lukis orang juga bisa, tapi kan kayak prosesnya kelamaan. Oh, berarti benang merahnya itu masnya suka desain suka kayak gitu ya, suka gambar. yang Suka lukis kayak gitu. gambar. Oh, jadi diturahkan dalam sablon Nah, seperti itu. kalau gambar kan lama mbak, Iya. satu gambaran bisa sampai 1 bulan, kelamaan ini kalau buat kerja istilahnya buat bisnis yang kelamaan. Iya. Akhirnya saya itu kan sablon itu. Berarti Itu ya dimulai modalnya. dari passion ya mas. Dari passion kan habis itu sablon. Ibaratnya kalau ngomong soal modal, ya ada modal habis dari Bali itu mbak 6 juta. Oh iya. Itu secara materinya. 6 juta itu saya pakai buat belajar sendiri habis mbak. Pakai belajar. Belajar nyamber itu kan nggak ada yang ngajarin gitu. Oh jadi otodidak gitu ya mas? Lihat dari YouTube, nonton YouTube, habis itu praktek. Habis banyak mbak, nggak tahu, nggak ada yang ngajarin. Iya, iya. Akhirnya beli ini terus nggak dipakai, terus lihat dari YouTube beli ini lagi nggak dipakai, nggak kepake, jadi habis ya lumayan banyak mbak. Kita buat belajar itu 1 tahun habis ya kalau ngomongin ya di atas angka 10 juta gitu. Jadi memang waktu belajarnya itu 1 tahun sendiri Ya, dengan 1 tahun budget sendiri. yang sekian tadi itu ya mas? Itu kalau pas waktu belajar itu juga ada apa? Pahitnya juga ada mbak, pahitnya kadang kalau orderan kan masih belum ada kan istilahnya. Iya. Istilahnya orderan ya ada cuma 1-2 dari temen nih, misalkan masih belajar kan. Nanti kalau kehabisan modal bingung nggak? Iya. Kan saya pengen latihan nggak punya uang, itu bingung gitu kan. Terus akhirnya saya coba sambil kerja ngikut orang. Nanti kan buat kerja ikut orangnya buat Oh sampingan kayak gitu ya, menambah modal. kalau buat ngejar alat Oh, sablon, aku pengen yang ini. Tapi itu kan saya nggak punya uang, aku ikut orang. Nanti kalau uang udah ngumpul saya buat belajar nyablon lagi. Nah habis itu kan pernah nggak punya uang kerja di pabrik mbak Lian. Pernah ya pas itu udah belajar setahun itu kan nggak punya uang. Terus saya kerja di pabrik buat sebenarnya cuma buat nyari modal aja. Oh berarti memang kembalinya tetap Nggak lama, tujuannya tujuannya tetap untuk sablon. sablon itu ya. Cuma saya di pabrik sekitar 2 bulan. 2 bulan cuma ngumpulin modal cuma buat ngejar alat-alat itu lagi kan. Itu tadi lika-liku perjalanan, terus modalnya yang saya garis merah, benang merahnya di sini kan berarti kan modalnya itu memang masnya punya passion di situ, diturahkan di dalam sebuah baju, desain sablon, masnya suka gambar, masnya suka desain, terus dituangkan di dalam sablonan kayak gitu ya mas. Makanya tadi namanya live screen printing, sangat sesuai mas. Oke, kan tadi saya menanyakan mengenai modal itu kan memang karena menjadi salah satu kegalauan mas anak muda sekarang untuk memulai sesuatu harus ngapain, mau mulai sesuatu bingung mau mulai dari mana. Tapi tadi kan dari penjelasan mas yang cukup rinci itu tadi harusnya sudah merangkum semua ya mas, bahkan tentang gimana masnya mulai dari yang seperti itu, dari yang modalnya secara duit juga sedikit, secara tempat itu juga sedikit kecil kayak gitu. Nah itu dari mas sendiri mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kita yang mungkin lagi nonton, untuk teman-teman yang mau belajar berbisnis, untuk teman-teman yang takut mungkin mau mulai harus kayak gimana, mungkin mas ada pesan, ada quote, ada wejangan ya, bahasa Jawanya ada wejangan gitu, mungkin bisa mas ya kasih mungkin untuk teman-teman kita. Iya, buat para teman-teman atau penonton ya mungkin
kalau ada yang ingin belajar gaya bisnis entrepreneur sendiri, itu kalau dari saya harus punya, yang pertama dulu harus ibaratnya cari apa yang sesuai dengan passion kita, apa yang kita senangi. Yang pertama itu intinya yang sesuai menurut teman-teman yang senengin apa, itu digeluti apa yang disenangi kalau tadi itu ya. senengin itu kan digelutin, ditekunin lah, ditekunin, dipelajarin, pokoknya harus yakin gitu aja, yakin, dipelajarin, ditekunin. Kalau masalah modal nggak perlu dipikirkan, pasti itu ada. Yang penting kita berangkat dari hati senang, ikhlas gitu. Setiap apa yang kita lakukan, Mbak, yang setiap apa kita lakukan kita harus senang gitu teman-teman. Intinya yakin, rajin, pokoknya tekun ulat. Misal udah nemuin, misal bidang teman-teman atau penonton nemuin saya cocok sablon, ya udah tekunin saja yang rajin, sama pokoknya jangan nyerah dan jangan takut, pokoknya hilangkan takut, pokoknya yakin pasti bisa, yakin. Intinya kuncinya cuma yakin gitu aja. Yang penting yakin gitu ya. Yang penting yakin, karena kita kan apa punya, ya kalau saya kan punya Tuhan, saya percaya. Kalau saya yakin pasti Tuhan pasti memberikan jalan kan ibaratnya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya, love what you do and do what you love. Ya, cintai apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian itu suka, yang kalian cintai. Kayak Mas ya tadi sampai seperti ini ya. Oke, so kita udah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman yang ada di Solo, Indonesia bahkan ya, kalau mau nyablon, yang mau menyurahkan isi hatinya di dalam bentuk baju itu kan bertahan lama ya. Aku aja pakai baju mungkin bisa sampai 5 tahun itu awet gitu loh. Untuk teman-teman yang mau punya baju sendiri, punya desain untuk bajunya sendiri, pengen nyablon, yang pengen custom bajunya sendiri, yang pengen buat unik, pengen tampil beda, bisa langsung ke Live Screen Printing. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment and share di Trolly.